Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salaka yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, untuk kita masukkan kembali kajian kita pada subuh ini. Kita buka ke kitab Sirrus Salikin ya, pada halaman 207. Kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang yaitu wirid-wirid, tata tertib wirid yang dilakukan itu dari mulai bangun tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat dan hendaklah mundurnya dan hendaklah memakai ia akan kain padahal di dalam membaca segala doa ini. Dan hendaklah memakai ia kain padahal di dalam membaca segala doa ini. Ya, dia baca pakaian kain. Dan sunat ia berniat dengan memakai kain itu menutupi auratnya, karena menjunjung suruh Allah Ta'ala dan karena menolongi atas berbuat
ibadah. Karena menutupi aurat itu wajib. Dan jangan dikasat memakai kain itu akan ria dan takabbur. Dan jangan dikasat makna kasat diniatkan, ditujukan, ya. Itu bahasa Arab. Dan jangan dikasat atau ditujukan atau diniatkan memakai kain itu karena bercantik-cantik. Karena segala yang demikian itu hukumnya haram. Ya, amalan-amalan atau wirid-wirid yang dilakukan seorang yang benar-benar dia menjalani jalan akhirat yang untuk wusul dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Pertama untuk siang, yang kedua untuk malam hari. Wirid-wiridnya. Yang terakhir yang kita bacakan itu adalah amalan-amalan yang dia baru bangun pagi. Dan kemudian wiridnya itu dibacakan jikalau dia keluar dari rumahnya, dia bacakan setelah selesai dari amalan di rumahnya, dibaca bismillah, masyaallah la quwata illa billah, dan seterusnya. Dan apabila dia memakai kain, ya, dia memakai, hendaklah seorang itu bila dia memakaikan kain atau pakaian, kain atau pakaian, sambil dia membaca doa ini. Boleh juga doa yang tadi, bismillah masyaallah la quwata illa billah kulli ni'matan faminallah masya'allahul khair. Jadikan pakaianku pakaian ini yang baik dan nikmat. Nah, sambil dia baca. Dan kemudian musannif memberitahukan kepada kita bahwasannya hukumnya sunnat ketika dalam memakai pakaian itu, kain, kalau bahasa ini pakaian, kain, sunat itu adalah menutup aurat. Memakai kain menutup aurat, berniat. Ya. Seorang yang memakai kain itu sunat hukumnya dia berniat untuk menutup auratnya. Menutup aurat. Apa niatnya? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan juga dia untuk membantunya dalam beribadah. Paham Pak? Kain yang kita pakai, baik itu laki-laki maupun perempuan, saat dia berpakai, dia niatkan untuk menutup aurat. Karena menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Menutup aurat adalah hukumnya wajib. Maka ketika dia itu memakaikan kain, saat itu dia berniat. Karena kalau perkara niat ini merupakan daripada rasul amal, pongkol puncak amal. Segala apa saja yang mubah-mubah itu bisa bernilai menjadi ibadah. Saat kita minum air putih, hukumnya mubah. Tapi bila kita niatkan, maka bisa menjadi ibadah. Duduk kita di masjid, bila kita tidak niatkan, maka sama artinya duduk di luar. Bila kita niatkan, bernilai ibadah. Memakai pakaian pun begitu. Memakai pakaian, kita niatkan,
karena menjunjung tinggi perintah Allah. Junjung tinggi perintah Allah karena menutup aurat itu hukumnya wajib dan dapat menolong kita untuk beribadah. Jelas ya? Nah, ini niatnya tuh, niat pakaian kita. Dan janganlah berniat bertujuan, kata musannif, bertujuan berpakaian kita ini adalah untuk riya, untuk takabur, untuk dipandang orang baik, untuk menunjukkan pakaiannya yang terbaik. Jangan ada. Pakaian yang kita pakai ini, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia ini jangan pula dia berpakaian itu karena ingin bermegah-megah atau bercantik-cantik. Jangan. Berpakaianlah dengan niatnya itu karena Allah untuk syariat. Jadi syariat kita, pakaian kita seperti ini, yang masuk ke masjid bukan pakaian ustaz, bukan pakaian ini, tidak. Karena Allah yang perintah. Masuk ke masjid pakaian indah. Karena Allah katakan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda fi kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil pakaianmu, hiasi dirimu dengan pakaian yang indah-indah ketika kamu masuk masjid. Jadi niatnya karena perintah Allah. Perempuan ketika dia pakaian ada yang baru, ada yang cantik, niatkan bukan untuk show up-nya. Niatnya bukan untuk takabur, niat bukan hanya untuk dipandang, tetapi Allah yang perintah untuk menutup aurat. Menjadi nilai ibadah. Seorang ustaz, seorang kiai, saat dia memakai jubah, sorban, dan lain sebagainya, niatkan bukan untuk dipandang, dipuji orang, tetapi niatkanlah dia itu berpakaian karena yaitu mengikut salafus saleh, mengikut para ulama-ulama. Niat dia. Lebih lagi dia itu orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu disunatkan dia itu untuk berpakaian supaya nampak syiar agama. Ini jangan sampai dia ustaz, dia kiai, dia imam, tapi berpakaiannya biasa. Walaupun enggak masalah, akan tetapi menunjukkan syiar itu agama Islam. Suatu saat di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu Syekh Ibnu Abdissalam, ulama madhab Asy-Syafi'i, beliau saat tawaf itu, kemudian dia lihat bahwasannya ada jamaah-jamaah yang sedang tawaf itu melakukan kesalahan dalam tawafnya. Ketika itu Syekh Ibnu Abdissalam kemudian beliau tegur jamaah itu. Dia tegur jamaah. Ketika ditegur karena ada kesalahan, maaf Pak, maaf Bu, ini salah dalam untuk melakukan yaitu tawaf. Nah, oleh karena itu saat ditegur, sampean siapa? Kamu siapa? Menegur-negur saya dalam ibadah. Nah, ketika ditegur, maka dia menolak, enggak mau mendengarkan. Dikarenakan apa? Karena Syekh ini menegurkannya dalam keadaan biasa-biasa pakaian. Kemudian beliau ambil pakaian beliau kembali dan kemudian beliau berpakaian megah para ulama. Para ulama. Kalau di Arab nampak tu pakaian para ulama. Saat beliau pakaian-pakaian kebesaran para ulama, di situ baru boleh mereka mendengarkan apa kata Syekh Ibnu Abdissalam. Jadi bagaimana bisa orang bisa untuk mendengarkan fatwa, mendengarkan kajian, mendengarkan daripada ilmu yang disampaikan, sementara dia tidak, yaitu memakai pakaian syiar para ulama.
Maka di situ dia niatkan untuk kebesaran para ulama. Jadi oleh karena itu semua itu kita niatkan dengan menjunjung tinggi. Kalau niatnya itu untuk diperhatikan orang, kalau niatnya itu adalah untuk bercantik-cantik, kalau niatnya itu untuk menampakkan dia yang paling mahal, bajunya paling bagus, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini apa nih? Teh atau kopi? Oh, teh. Kalau teh hukumnya mubah. Kalau diniatkan maka bisa jadi ibadah. Kopi itu hukumnya boleh minum. Tapi bila diniatkan maka bisa bernilai ibadah. Apa dia? Mengikut ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh dulu minum kopi. Saat mengaji minum kopi. Kenapa? Selama harum bau dari kopi itu di mulut seseorang, maka malaikat berminta ampun, beristighfar kepada yaitu yang minum. Diniatkan itu mengikut salafus saleh supaya kuat ibadah, supaya kuat ngajinya. Ya, kalau ada yang tertidur minum kopi supaya kuat dia ibadahnya, supaya kuat ngajinya. Bahaya kalau tertidur dalam ngaji, cukup bahaya. Bahaya. Makanya oleh karena itu dikarangkan oleh ulama kan, Syekh Ihsan Jempes itu mengarangkan rokok dan kopi. Ini menunjukkan daripada kuat untuk ibadah. Diniatkannya, saya minum kopi ini untuk kuat ibadah. Saya minum kopi ini ikut ulama salafus saleh. Ulama salafus saleh itu ulama-ulama yang setelah daripada imam mazhab Syafi'i mazhab itu. Mereka minum kopi itu, Pak. Ya. Walaupun dia tidak suka kopi, setidaknya dia tuh harumnya gitu. Harumnya. Baik ya, itunya. Diniatkan itu semua, diniatkan. Pekerjaan apapun kita niatkan. Kemudian jangan ia hendak qada hajat maka masuk ia ke dalam tandas. Jangan ia hendak qada hajat maka masuk ia ke dalam tandas. Tandas ini apa? WC kan? Toilet. Kemudian jika ia hendak qada hajat maka masuk ia ke dalam tandas. Tandas WC ya. Bahasa Melayu. Orang Malaysia bilang WC itu tandas. Dan sunat didahulukannya pada ketika masuk itu akan kakinya yang kiri. Ini masih amalan pagi nih. Dan pada ketika keluarnya itu didahulukannya akan kakinya yang kanan. Dan pada ketika keluarnya itu didahulukan kakinya yang kanan. Dan sunat dibacanya pada ketika hendak masuk tandas. Dan sunat dibacanya pada ketika hendak masuk tandas. Dan keluarnya itu akan doanya yang tersebut di dalam pasal adab qada hajat dahulu itu. Cek kembali adab qada hajat yang sebelumnya halaman berapa itu. Itu sudah diberitahu bila hendak ngomong. Adab qada hajat. Masih ingat kan? Lupa. Okey. Kita ulang dikit. Saat ketika masuk qada hajat yang dibacakan doa apa? Ini ngulang aja. Apa doanya? Atau tak berdoa? Bawa apa Pak? Bawa. Apa Pak? Doa
ketika, kalau bahasa kita masuk WC lah ya. Masuk WC. Ya, ini bagi orang yang ingin mengamalkan jalan akhirat. Tapi kalau dia tidak, ya udah masuk aja. Ya, ini bagi orang yang betul-betul. Bila dia ini tempat ini doa ketik WC tandas ya. Tandas ini bahasa Arabnya khala. Khala'un. Ya. Tempatnya kotor. Tapi di tempat kotor ini bisa bernilai ibadah kalau diniatkan dengan doa, wirid, amal. Dia tempatnya kotor, tapi bisa ibadah. Apa doanya? Pak Masih ingat enggak? Allahumma apa? Apa doanya? Allahumma, untuk mengingat aja, mengulang-ulang. Inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa ketika masuk WC. Maka dibaca ini jangan dibaca di dalam, tetapi di luar pintunya, di luar. Yang kita artinya, ya Allah, mengulang ya supaya lebih dalam lagi. Sesungguhnya aku berlindung daripada aku berlindung kepada Engkau daripada apa? Daripada apa? Jin atau setan? Jin atau setan? Jin apa nih? Jin dan Jun. Jin apa nih? Jin laki-laki dan jin perempuan. Gitu ya. Khubuthi ini, khaba'ith ini. Jadi kotoran. Kalau dia perempuan, ya perempuan yang datang. Kalau dia laki-laki, ya laki-laki datang. Saat ini. Ya kan? Jadi waktu saat membaca ini, bukan tak ada tuh jin. Di WC itu dia berdiri tuh. Nak melihat dia. Ada dia senang rumahnya di situ, tempat tinggal di situ. Tapi kalau udah dibaca doa, dia enggak ganggu. Anda lihat. Andai kata kita tidak buang air kecil pun ada dia. Karena di mana-mana. Makanya dengan doa dia bergeser. Itu, bergeser. Nah, ini doa ketika masuk WC. Saat ketika masuk WC, ini amalannya. Saat dia ketika masuk WC, sekarang duduk toilet. Duduk atau jongkok? Yang punya di rumah, yang di rumahnya duduk atau jongkok? Jongkok. Ya, jongkok semua ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang saat memijakkannya itu
kemudian kita memijakkan untuk mau mengeluarkan, itu apa dibaca? Enggak pernah ada. Hah? Enggak ada. Ya udah mencakup di sini ya. Hah? Udah per paket ya? Apa? Hah? Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani, bila kamu seorang itu hendak masuk ke tempat WC, di tempatnya jamban atau tandas, ya, baca doa olehmu akan demikian. Apa itu? Dia doanya cuma simple, ini aja. Ini baca doa. Hadis riwayat Imam Tabrani. Saatnya, tapi jangan kuat. Dalam hati. Saat itu hadis riwayat daripada Imam Tabrani. Saat dia ini doa ini dia baca bismillah, tujuannya apa? Tujuan yaitu untuk menghindari daripada ternampaknya aurat kita oleh jin. Baca doa ini supaya tidak nampak aurat oleh jin. Kan dia lihat ini kan, tapi kalau udah baca ini dia nggak lihat. Yang sebutkan hadis riwayat Imam Tabrani. Dah, ini masih di dalam ini. Ini masih di dalam. Nah, kemudian Pak Yadi udah ada ini ya dilakukan. Belum ini yang belum ya. Ini udah mencakup umum aja nih ya. Yang penting sudah dibaca. Nah, ini kita ini saat membuka aurat nampak. Nah, saat supaya tidak terlihat aurat, jangankan dengan daripada manusia, dengan jin pun jangan kita nampakkan aurat. Saat itu baca bismillah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Idza dakhala al-khala'a wa na'udzubika bismillah, dan kamu berlindung pada Allah dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian yaitu dibaca doa saat selesai buang hajat. Doa selesai buang hajat. Ini belum keluar nih. Ini masih selesai. Yang selesai ada pakaian. Hadis riwayat Imam Ali karamallahu wajhah. Apa nih? Pernah dengar? Hah? Adik doa daripada selesai buang hajat. Begitu selesai dia baca
Bismillah al-hafidhil muaddi ya balaha ni'matin syukru ibad. Ambil perutnya itu apa ya, sambil dipegang. Kalau kita berikan, kalau udah keluar alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah, lempang, apalagi udah buru-buru sesaatnya. Itu alhamdulillah. Nyata di riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya balaha. Ya laha. Min ni'matin, ya balaha, bukan muyabah. Ya laha. Ya laha. Ya laha, bukan ya balaha. Ya laha. Min ni'matin, ya laha. Pakai min. Ya laha. Min ni'matin, ya laha min ni'matin syukrul ibad. Syukrul ibad. Artinya dengan menyebut nama Allah yang menjaga, memelihara muaddi, ditunaikan sekarang ini ya. Ya laha, wahai, ya laha, wahai daripada nikmat, pada nikmat syukur seorang hamba. Syukur hamba. Artinya apa? Kalau tahulah hamba ini nikmat yang paling enak ini waktu saat keluarnya. Ini dia. Waktu saat keluar ini kita baca biasa alhamdulillah. Padahal dibaca dari Imam Ali, bismillahil hafidhil muaddi ala min ni'matin syukrun ibad. Wahai yang nikmat yang paling enak itu. Satu hari enggak ada keluar sakit perut, mulas perut. Min ni'matin syukrul ibad. Ya laha min ni'matin, ya laha min ni'matin law ya'lamu ibadul syukruha. Itu dia. Law ya'lamu syukrul ibad. Law ya'lamul ibadu syukruha. Syukruha. Ini. Wahai para hamba, daripada nikmat yang engkau dapat, andai katalah hamba-hamba itu tahu syukurnya saat mengeluarkannya. Andai kata tahulah hamba itu bersyukur, mereka bersyukur, maka mereka akan terus bersyukur kepada Allah. Syukur bisa keluar. Itu baca. Nah, amalannya, doa, wirid bagi orang yang benar-benar ingin menjalani jalan akhirat.
Andai kata para hamba tahu untuk mensyukurinya. Kalau dia tahu itu bahwasannya nikmat diberikan oleh Allah, pasti dia bersyukur. Nah, kemudian yaitu baru keluar. Nah, seketika keluar di jamban, apa yang dibaca? Nah, ini baru keluar. Doa keluar WC, jamban, tandas. Apa yang dibaca? Ghufranaka. Panjang dia, alhamdulillahilladzi adhaba al-adha. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anni. Alhamdulillahilladzi adhaba anni. Alhamdulillahilladzi adhaba anni. Ghufranaka. Lihat ya. Di sini artinya adalah ampunanmu. Ya, di sini artinya pengampunanmu yang luas ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripadaku apa dia? Al-adha. Kotoran. Ya. Kotoran, penyakit. Nah, saat ini kita semua ini barusan mengeluarkan qada hajat ini. Ini sebelah ini mengeluarkan qada hajat. Begitu udah keluar qada hajat, kemudian berdoa. Nah, di sini doanya ini ghufran. Seharusnya dibaca ya kan? Bukan ghufran. Ghufran ini ya Allah ampunkanlah ya Allah. Ini ampunan. Padahal kita dalam sini bukan berbuat kesalahan, bukan berbuat maksiat, tetapi ini buat qada hajat. Tapi ketika keluar, ini apa artinya nih? Ampunan. Apa maksudnya? Kenapa mesti dibuat ampunan? Kan bisa aja langsung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan daripada kotoran. Tapi dalam sini doanya adalah ghufranaka. Artinya kalau biasanya orang yang berbuat maksiat pada Allah, dia beristighfar kan? Tapi dalam setelah buat ini dia enggak. Artinya adalah yaitu ampunan Allah ini luas. Saat kita keluar daripada ini pun tetap juga minta ampun kepada Allah. Makanya ghufranaka. Ampunan Allah luas. Ada alif dan nunnya ini. Ghufranaka. Ampunanmu luas ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku penyakit. Ini penyakit. Ada penyakit. Dah. Selesai kan? Terus. Di samping doa. Bagi seorang yang salik. Yang benar-benar dia jalan untuk jalan akhirat. Maka yaitu dia harus menjalankan pula adab. Di babnya ini. Untuk mengulangkan kembali. Adab dalam qada hajat. Adabnya. Adab qada hajat. Pasti dia adab. Adab di qada hajat. Yang pertama apa dia? Adab qada hajat masuk dengan kaki kanan. Kaki so kaki kiri. Dua masuk, keluar di kanan. Kalau tidak kerjakan nggak apa-apa, cuma kan ada adabnya. Keluar kaki kanan keluarnya. Kemudian apa lagi? Menutup kepala. Ada menutup kepala kan? Sunat menutup kepala. Pakai peci boleh. Tutup kepala. Atau kain. Nah, sunat menutup untuk kepala. Makanya kalau yang di kampung-kampung tu bawa kain sarung dia tutupnya. Anduk ditutupkannya. Ya, pakai peci itu, tutup pokoknya penutup lah apa saja. Ya, dia tutup kepala.
itu dia ditutup apa saja lah, mau anduk. Ya. Di situ mau melamun lah. Jadi kalau kita mengeluarkan ini, bila ini, jadi terhindar daripada godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Ya. Jadi tempat-tempat untuk dalam yang hati yang ragu, itu di sini nih. Kalau bila tidak diamalkan doa-doa ini sedikit demi sedikit, jadi menghayal, entah kemana, kadang perut, kadang sakit. Nah ini seluruhnya adalah sunat menutup kepala. Ini adabnya. Kemudian apa lagi? Alas kaki. Pakai apa tuh? Sandal, alas kaki. Walaupun sebenarnya WC-nya udah bersih, tapi khusus daripada WC. Sandal wudu, sandal WC, jadi lain-lain. Itu adab-adabnya yang kira-kira untuk mengulang yang udah lama lah nih. Baik ya, sunat jadi baca. Kira-kira sudah hafal, berarti doa ketika masuk WC dan keluar WC saja ya. Silakan catat. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Abi Dunya. Kitab Abi Dunya. Hadis riwayat daripada Imam Malik karamallahu wajhah. Kalau yang bismillah tadi itu adalah saat duduknya. Gitu, saat duduk. Dalam hati lah baca. Niat untuk menutupin aurat. Itu. Walaupun situ terbuka, tetapi niatnya untuk menutupin aurat. Jadi tidak terlihat daripada jin. Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukum. Ya. Itu adalah al-khala'. Yaqulu berkata bismillah. Penghalang antara jin dan aurat manusia jika salah seorang itu masuk daripada tandas WC adalah ucapan bismillah. Ucapan daripada bismillah. Bani Adam, kalau kita sudah masuk situ sudah baca bismillah, itu penghalang dia, baik dari manusia dan jin. Dibaca ini. Hadisnya riwayat Imam Tabrani. Ya. Ya, pelan-pelan lah. Yang mana umum dulu hafal itu dulu. Nanti tambahkan lagi, catat dulu. Saat duduk dibaca bismillahil hafiz mu'atti ya lah min ni'matin law ya'lamul ibadu syukruha. Andai katalah taulah hamba-hamba ini bersyukur, begitu enak katanya, begitu nikmatnya saat keluarnya. Udah lempang nih. Perutnya. Buang angin aja udah lempang, apalagi kayak gitu. Qada hajatnya. Baik gitu ya, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Kita masih bab wirid tentang di qada hajat. Di amalan apa berikutnya lagi? Yang ada di rumah sendalnya sediakan ya. Lapisnya, sendal khusus WC, sendal khusus untuk wudu. Dia enggak masalah, enggak jadi perkara haram itu, tidak, tetapi adab saja. Adab saja. Insyaallah wallahu a'lam bissawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اخدم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تخدم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapat amalkan perlahan-lahan bila ingin betul-betul kita menjalani jalan akhirat. Ini adalah doa, ya, doa saat duduk buang hajat. Ini doa duduk ya daripada Anas, sahabat Nabi, Anas bin Malik. Hadis riwayat yaitu hadis riwayat Imam Tabrani. Tinggal ngamalin aja. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin cari amalan jariah dan sekaligus karena langkah ya, boleh dicatat, letakkan di situ. Jadi anak-anak bisa hafal, orang-orang yang enggak tahu bisa hafal. Dicatat, buat stiker cantik atau apa ya? Semacam itu. Gambar-gambar. Macam inilah doa-doa masuk masjid. Dapat ini ditempel doa masuk masjid, doa ketika ini. Doa ketika duduk, waktu duduk, waktu saat keluar, ini saat ketika duduk. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak terlihat oleh aurat oleh jin dan manusia. Tujuannya. Sitru ma bainal bainal jinni wal adam. Khala'a yaqulu bismillah. Baca itu bismillah. Dalam hati aja bacanya. Dituliskan, tulis besar, tulis buat apa? Tempelkan situ. Jadi bisa doa ini. Mereka udah masuk ke WC. Nah, ini amalan ini. Amalan jariah ini. Ya kan? Mengingatkan. Soalnya kenapa? Kalau udah soal perut ini, enggak ada pikir lagi doa-doa itu. Udah mulai sudah sesak aja tuh.
Kalau ada itu udah terniat, baca doa nih. Nggak ada buru-buru aja lagi itu. Udah sesak katanya, nggak sempat lagi.